Selamat datang di FIB Talk, podcast yang menarik dan informatif dipersembahkan oleh BEM FEB UM 2021. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman semua, selamat datang dan kembali lagi bersama kita di Ruang Temu FEB Talks episode 4. Kali ini kita bakal bersama narasumber kita yang luar biasa, cantik dan ganteng tentunya dari Departemen NIDE. Mulai dari pengalaman-pengalaman inovasi kreatif dari teman-teman Departemen NIDE ini sendiri. Langsung aja, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil dan kita ini persilakan. perlu kenalan dulu nggak, Kak? Perlu. Oke. Jadi kita kenalan dulu ya teman-teman. Di sini ada Kak siapa? Oke, jadi kenalin dulu ya sebelumnya. Namaku Rahmawati Kapitaloka, biasanya dipanggil dengan Grace. Grace. Oke, dengan Mas siapa ini? Baik, perkenalkan nama saya Fikri Ihsanul Hadi, biasa dipanggil Jonathan kayak gitu. Kak Jo. Kak Jo. Di sini ada Kak Grace dan juga ada Kak Jo. Oke, mungkin bisa talking dulu kesibukannya sehari-hari ngapain sih Kak? Kita nih lagi sibuk banget ya. Sibuk Sekarang ini. Sibuk rapat apa sih ya? ya sekarang ini. Sibuk nukang lah, apalah itu. Nggak jelas sih kesibukannya Ya sebenarnya. termasuk sibuk Sibuk podcast apa? ini juga Iya. sih. Oh, gitu ya. Ngomong-ngomong terkait kesibukan, tadi kan udah aku jelasin di awal kalau misal kalian ini berasal dari perwakilan satu departemen yang ada di BEM FEB UM. Boleh tahu dari departemen mana? Kasih tahu nggak nih? Kasih tahu sih. Oh ya. Apa nih? Lupa aku namanya. Nah, jadi kita ini berasal dari Departemen Bakat, Minat, dan Penalaran atau yang biasanya disebut dengan Departemen BMP. Departemen BMP. Di Departemen BMP ini sendiri pastinya kan ada seorang ketua departemen dan juga sekretaris ya. Mungkin boleh dikasih tahu sama teman-teman di rumah Kak? Baik, untuk ketua departemennya sendiri namanya Kak Ardian Rahman Hadi, Ya. dan untuk sekretaris departemennya yang ada di sebelah saya yaitu Mbak Rahmawati Eka Pitaloka. Kak Grace ini. Kak Grace kayak Jadi gitu. Kak Grace ini sekretaris Departemen BMP. Oke. Nah, di Departemen BMP ini sendiri pastinya ada anggota yang membantu merealisasikan terkait program kerja yang ada di BMP ini sendiri. Anggotanya ada berapa Kak? Wah, kalau ditanya untuk anggota dari BMP sendiri merupakan anggota yang paling banyak ya di BEM ini. Jadi Paling kita, ramai ya di BEM? Iya, paling ramai juga. Nah, jadi kita ada berapa anggota, Kak? Dari departemen BMP sendiri ada 10 anggota seperti itu. 10 anggota. Siapa aja tuh? Banyak 10 ya. anggota. Siapa aja tuh? 10. Oke, jadi Boleh yang sebutin. pertama ada Anggi. Anggi. Kemudian ada Kak Jo ini, Kak salah Jo. satu Saya anggota sendiri. dari BMP. Oke. Kemudian ada Miftah. Lalu ada kakak yang berdiri di depan saya ini, yang sebagai hostnya ini juga Kak Iya, Al. Kak Al. Oke, Kemudian Kak Al. ada Kak Adit. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Kak Niken, Kak Niken, ada Kak Fidaul. Kak Fidaul. Satu lagi siapa ya? Masa aku yang sebutin sih? Sebutin. Rani. Astagfirullah lali. Benar sekali. Nah, ya jadi gini loh, saking banyaknya anggota sampai Saking kita banyaknya. juga lupa siapa-siapanya aja yang menjadi anggota di BMP. Ini Rani kalau nonton marah-marah pasti. Iya, pasti ini. Karena kita kelupaan. Oke, kita udah kenal terkait ketua departemen, sekretaris departemen, terus anggota-anggotanya juga. Nah, mungkin boleh kali dijelasin lagi apakah ada jabatan-jabatan lain di BMP itu sendiri selain yang udah disebutin tadi? Nah, jadi untuk jabatan-jabatan yang ada di BMP sendiri kita hanya terdiri dari kepala departemen, sekretaris departemen, dan juga ada anggota. Jadi di BMP ini kita tidak punya divisi-divisi yang lain seperti departemen-departemen yang lain. Jadi kita cuma terdiri dari anggota aja. Berani beda ya. Oke. Berani beda. Oke. Terkait kan di departemen BMP sendiri nggak punya divisi-divisi ya. Nah, mungkin ada pembeda lain mungkin dari tupoksinya sendiri boleh disampaikan. Oke, nah jadi untuk tupoksi dari Departemen BMP sendiri, kita itu bertanggung jawab untuk merangkul dan juga menaungi untuk kepada seluruh subbidang yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang dimana subbidang-subbidang ini akan membawa prestasi-prestasi bagi BEM FE UM sendiri tentunya. Oh iya Kak, tadi kan ada sedikit saya dengar-dengar tuh subbidang ya. Subbidang itu apa sih? Baik, subbidang ini mungkin kalau di lingkup kampus kita kenal dengan nama UKM ya. Nah, untuk subbidang ini sendiri sama seperti UKM, yaitu
seperti organisasi yang menaungi bakat dan minat dari mahasiswa khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sendiri, seperti itu. Terkait subbidang, tadi kan anggota dari BMP sendiri cukup banyak ya kayak, dan masing-masing anggotanya saya dengar-dengar sih itu menaungi kayak merupakan perwakilan gitu dari subbidang. Emang subbidangnya ada apa aja sih? Nah, untuk subbidangnya sendiri juga ada 10. Nah, ini mungkin yang terbanyak ya di UM sendiri ya, subbidangnya paling banyak di Fakultas Ekonomi ini. Mungkin yang pertama ada Imonoke, yaitu subbidang yang menaungi bakat dan minat di bidang bola basket. Kemudian ada Penalti yang menaungi bakat dan minat di bidang sepak bola dan futsal kayak gitu. Terus ada Ekobisi menaungi di bidang bulu tangkis. Kemudian ada Suara Crescendo. Ya. Ini untuk paduan suara ya. Kemudian ada LPB, yaitu Lembaga Pecinta Bisnis, untuk teman-teman FE yang suka dengan bisnis kayak gitu. Mungkin yang keenam. Untuk selanjutnya yaitu ada LP3ME, yang dimana LP3ME ini merupakan karya tulis ilmiah. Jadi kalian yang pintar nulis bisa banget join di situ. Kemudian ada HIPUT, Teater Hitam Putih. Lalu selanjutnya ada Muslim Study. Nah, buat kalian yang pingin mengkaji tentang Islamik kemudian ngaji-ngaji, bisa banget join di Muslim Sebanget Study nggak ini. tuh? Kemudian ada apa lagi ya? Ada Simple. Nah, Simple ini kita ada band, ada stand up comedy, ada tari tradisional dan juga dance seperti itu. Kemudian yang terakhir kita ada apa ya? EVB, yaitu Oh ya, menaungi EVB. bakat dan minat di bidang bola voli. Oke, cukup menarik ya dan sangat bervariasi ya terkait subbidang-subbidang yang ada di FE ini sendiri. Oke Kak, berbicara tentang keanggotaan BMP, mungkin boleh di-spill kali ya, mungkin di tahun depan ada penerus-penerus baru yang pengen melanjutkan dan bergabung ke dalam keluarga BMP ini sendiri. Apa ada kriteria khusus enggak ya untuk bergabung menjadi keluarga BMP? Oke, kalau untuk kriteria khususnya itu kita cuman ada satu, yaitu kalian harus join dan wajib banget di subbidang yang kalian minati. Karena dari BMP sendiri merupakan anggotanya itu merupakan perwakilan dari masing-masing subbidang kayak gitu. Jadi setiap tahunnya nanti setiap kepengurusan, nah itu masing-masing subbidang akan dimintai untuk mendelegasikan 2 anggotanya untuk masuk ke BEM FEBUM. Nah, salah satunya nanti akan masuk ke Departemen BMP yang biasanya merupakan jajaran atas ya di masing-masing subbidang kayak gitu. Oh, seperti itu ya. Oke, informasinya sangat menarik ya. Tentunya ini pesan ya buat teman-teman yang sekiranya di tahun depan akan mungkin tertarik untuk bergabung ke dalam organisasi BEM FEBUM dan juga tertarik untuk menjadi salah satu anggota dari BMP ini sendiri. Mungkin kita menggali lebih dalam terkait internal dari BMP sendiri. Tipe-tipe anak BMP yang jarang diketahui sama anak-anak yang lain enggak gimana? Membelah diri. Menarik juga sih ini. Membelah diri, maksudnya gimana tuh? Kaget Bu. Nah, jadi gimana ya, anak BMP ini kan dia mengikuti 2 organisasi. Nah, di mana dia juga ikut BEM dan juga ikut subbidangnya. Nah, jadi kebanyakan rata-rata dari anak BMP sendiri tuh suka, ya itu tadi yang dibilang membelah diri. Jadi kadang ikut rapat sana, ikut rapat sini. Ya yang namanya tadi, departemen sok sibuk tadi. Oke, departemen sok sibuk. Jadi harus pinter-pinter ngatur waktu ya. Iya. Oke, mungkin ini ya Kak, agak sedikit menyinggung, tapi jangan tersinggung ya. Apa ini? Menurut Kak Grace dan Kak Jo, Departemen BMP ini solid nggak sih? Aduh, kalau ditanya solid nggak nih gimana nih? Sudah Agak terjawab susah nggak sih ya sebenarnya? jawabannya. Susah banget ini. Susah kalau banget kita ya? Dibilang solid ya solid, dibilang nggak solid ya 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 solid. Aduh, agak ambigu ya. Iya. Solid lah, kita Solid lah. solid Solid. banget. Saking solidnya. Saking solidnya ya kita solid ya Bang. Oke, terima kasih ya Kak untuk sesi segmen 1 ini. Mungkin setelah ini kita bakal lanjut ke segmen 2 yang tentunya bakal lebih menarik daripada segmen 1 ini. Terima kasih. Oke, balik lagi bersama kita di sini di segmen 2. Di sini kita bakal menggali lebih dalam lagi terkait apa aja yang sekiranya bakal kita perlu cari tahu di Departemen BMP. Salah satunya yaitu agenda dan proker dari Departemen BMP sendiri. Oke, langsung aja ya Kak.
Di segmen 1 tadi kita udah membahas terkait internal dari keanggotaan BMP itu sendiri. Mungkin setelah ini kita bakal membahas lebih jauh terkait agenda apa aja sih, proker apa aja sih yang dimiliki oleh Departemen BMP. Mungkin dari Kak Grace atau Kak Jo. Oke. Baik, mungkin dari saya. Untuk agenda dari BMP ini sendiri yang pertama ada ngopi su, yaitu ngopi Subidang. Nah, ini bertujuan untuk merekatkan antar subidang. Kan BMP ini sendiri menaungi ke 10 subbidang yang ada di FEBUM. Nah, dengan ngopi su ini diharapkan ke 10 subbidang ini bisa saling mengenal satu sama lain dan kekeluargaannya itu bisa terbangun dengan sangat erat kayak gitu. Kemudian kita ada ngaji subidang. Ngaji subidang ini kita tahulah mahasiswa FE sendiri terutama kan terkenal sangat apatis kayak gitu. Nah, dengan ngaji subidang ini ya kita tidak lupalah siapa Tuhan kita. Jadi ya kita tetap harus ingat dengan kewajiban-kewajiban kita terhadap Tuhan kita kayak gitu. Diharapkan dengan adanya ngaji subidang ini kita bisa melancarkan proker-proker yang ada di subidang yang ada di Fakultas Ekonomi juga. Sangat menarik dan sangat menghibur gitu. Ngaji out of the box ya agenda dari BMP ini ya. Iya, Gak bisa diikutin sama departemen-departemen lain gitu. Iya, soalnya Gak bisa diikutin sama departemen-departemen lain gitu. Ya, kapan lagi ya kita Iya. ngadain agenda ngaji? Tapi dari agenda-agendanya kok namanya agak kasar ya, ngopi su, ngaji su, itu kenapa? ngaji bang. Oh, Nggak enak kalau ngaji su. Oke. Itu alasannya kenapa tadi ya? Mungkin ada filosofinya gitu. Kalau untuk ngopi su ya kan kita menaungi subidang-subidang nih. Nah, kata-kata su itu sebenarnya jadi singkatan dari subidang. Oh, Jangan salah gitu paham ya. dulu Oke, jadi jadi teman-teman di sebelumnya. rumah jangan salah paham ya. Kalau untuk ngaji bang, nah bang itu kan kayak singkatan dari subidang. Maksa ya Iya, sebenarnya, ada ada maksa. maksa sih. Sok ngide emang. Ya nggak apa lah. Oke. Agendanya cukup. Ya dari BMP cukup 2 aja. Oke. Terkait agenda tadi udah dijelasin ya teman-teman, itu ada ngopi su dan juga ngaji bang. Terkait proker sendiri gimana Kak? Nah untuk proker sendiri kita dari Departemen BMP ada 3 proker nih. Nah yang pertama ada Maleficent, Maleficent. kemudian ada Pre. Pre, dan yang terakhir yang ongoing ini yaitu GKM. GKM. Oke. Terkait Maleficent, kok aku kayak baru dengar ya Maleficent? Nah, jadi Maleficent ini merupakan singkatan dari Maba Elaborate Virtual Entrance. Nah, di mana Maleficent ini merupakan salah satu kegiatan baru sebenarnya nggak baru sih. Kegiatan ini tuh merupakan pintu masuk bagi mahasiswa baru untuk mengenal kehidupan kampus, khususnya di Fakultas Ekonomi. Nah, mungkin namanya ini terdengar cukup baru ya, karena biasanya kan kita menyebutnya dengan PKKMB. Nah, berhubung tahun ini kita mengadakan secara virtual ataupun online, makanya kita ubah namanya menjadi Maleficent, dan itu merupakan suatu inovasi baru yang kami adakan di BEM FEB ini. Wow. Itu ya teman-teman, Departemen BMP ini selain sok ngide tapi juga Aktif ya untuk menemukan inovasi-inovasi baru di program kerja mereka sendiri. Ada Maleficent tadi yang udah disebutin. Oke, lanjut yang kedua Kak. Yang kedua ada PRE, yaitu singkatan dari Pekan Raya Ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui kalau BMP ini menaungi ke 10 subbidang. Nah, dengan adanya Pekan Raya Ekonomi ini merupakan program kerja dari BEM FEBUM untuk memperkenalkan ke 10 subbidang ini kepada maba FEUM. Soalnya ya seperti yang di awal tadi, banyak yang masih belum tahu apa sih itu subbidang. Nah, dengan adanya PRE ini selain memperkenalkan ya kita menunjukkanlah eksistensi ke 10 subbidang ini kepada maba FEBUM kayak gitu. Oh, jadi di program kerja PRE ini lebih bertujuan untuk memperkenalkan 10 subbidang ya, biar lebih dikenal dan teman-teman itu bisa menyalurkan bakat dan minat yang mereka miliki tentunya. Oke, menarik juga nih program kerja yang kedua yaitu PRE. Oke, lanjut yang terakhir Kak. Nah, terakhir Ada apa apa tuh? nih? Terakhir ini Apa nih? Pasti Apa lebih nih? seru ini daripada kedua program kerja yang tadi. Nah, jadi untuk yang ketiga ini merupakan program kerja terakhir juga dari BEM FEBUM yang merupakan program kerja terbesar ya Mbak ya. Iya, Terbesar, besar banget. termewah, termegah dan
Wow lah. Pastinya Wow, udah nggak tuh? dikenal di mana-mana Wow sih ini. pasti. Ini kita ada GKM yaitu biar kreativitas mahasiswa. Oke, biar kreativitas mahasiswa. Kan tadi katanya ongoing ya. Berarti ini agak sedikit secret atau boleh di-spill nggak sih, Kak? Aduh, boleh Spill nggak nggak nih? Aduh. Spill sih. Spill aja sih. Eh, jadi untuk GKM ini biasanya untuk dulu ketika masih offline itu kita mengadakan konser musik ya di Graha Cakrawala. Nah, untuk konser musik ini kita udah mengundang artis-artis ternama ya di Indonesia. Seperti yang di 2019 kemarin siapa Mbak? Ada Kunto Aji, terus Kunto Aji. ada Efek ERK, Rumah Kaca. iya. Efek Rumah Nah, Kaca. iya. Wow. Terus 2018-nya juga 2018 itu ada 420. 420. 420. Dan Wih, juga apa ya? Dipa Barus. Dipa Barus. Oke. kita juga pernah ngundang Isyana. Isyana. Wah, yang diundang nih cukup ternama dan bahkan papan atas ya untuk Iya, papan benar sekali. atas. S-class untuk jenis artisnya ya, gestarnya. Oke. Apakah di tahun ini bakal lebih megah, lebih wow apa gimana nih, Kak? Pastinya. Pastinya. Ini kan sekarang kondisi pandemi ya, karena tidak memungkinkan untuk kita mengadakan konser musik secara offline. Nah, Offline. jadi kami tuh sebenarnya juga memutar otak gitu untuk gimana kita bisa tetap ngadain konser, dan sebenarnya GKM ini kan sendiri puncak untuk penyambutan maba FEBUM. Nah, jadi ya kita tetap harus berusaha untuk membuat program kerja yang semeriah mungkin, semenarik mungkin untuk penyambutan maba kita. Nah, untuk 2 tahun belakangan ini kan karena kondisi masih pandemi, kami mengubah konsep dari konser offline menjadi konser virtual seperti itu. Dan kita pun juga tetap ngundang gestar-gestar juga ya Mbak ya? Iya, kayak kemarin seperti Atlesta. Pasti kalian tahu kan Atlesta itu siapa? Oke, tadi kan udah disampaikan ya teman-teman. Biasanya GKM ini sendiri dilaksanain itu di Geracak, yang dimana kita bakal seru-seruan nonton konser bareng gitu. Tapi kita di tahun ini dan tahun kemarin itu terkendala permasalahan pandemi. Jadi teman-teman BMP khususnya di departemen yang ada di BEM ini memutar otak gitu loh. Gimana sih caranya kita bisa tetap menyambut teman-teman mahasiswa baru untuk memeriahkan program kerja yang diusung oleh departemen BMP ini sendiri. Salah satunya yaitu tetap melaksanakan GKM dengan konsepan yang lebih menarik lagi, yaitu dengan konsep virtual konser. Oke. Cukup untuk program kerjanya dari Departemen BMP? Mungkin ini sih untuk teman-teman semua yang kepo sama GKM bisa langsung cek Oh, iya. Instagramnya di GKM FEBUM. Oke, itu ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman sendiri masih bingung GKM. Aku masih gimana ya Kak? Masih nggak paham, masih bingung gini. Nah itu teman-teman bisa langsung cek terkait keseluruhan informasi dari GKM FEBUM di Instagram GKM FEBUM. Oke, ngomong-ngomong dari awal tadi kan udah disebutin ya Maleficent, Pre, dan juga GKM FEBUM. Dan tentunya program kerja yang diusung oleh Departemen BMP ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyambut teman-teman mahasiswa baru khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan ini menurut aku sangat inovatif ya, di mana lagi kalian bisa ada gitu loh departemen yang menyambut kedatangan teman-teman mahasiswa baru di sini. Oke, kita applause dulu buat teman-teman departemen BMP. Mungkin cukup sekian untuk segmen 2 pada kesempatan kali ini, dan sampai jumpa. Halo teman-teman, balik lagi sama kita di sini di segmen 3. Kali ini kita nggak bakal ngomongin terkait internal, nggak bakal ngomongin terkait program kerja dan agenda. Di sini kita bakal seru-seruan, bakal lebih santai lagi sama teman-teman di sini. Oke, langsung aja di sini kita bakal main games ya Kak Jo, Kak Grace. Gamesnya boleh tebak nggak games apa? Apa ini? Ini Truth kayak or Dare atau gimana? Ngepres sih. Oke, jadi aku jelasin dulu ya Kak. Di sini ada 5 kertas. Masing-masing kertas di sini berisi satu kata yang dimana nanti entah Kak Grace atau Kak Jo duluan duluan yang kertasnya, dan temennya boleh menebak
Nanti misal Kak Grace yang ngambil kertas, berarti Kak Grace yang ngasih clue ke Kajo. Kajo yang bertugas untuk menebak apa isi dari kertas ini. Tapi clue yang dikasih cuma boleh berisi satu kata. Oke? Paham? Yang kalah kita bakal teori, oke? COD, aduh bahaya Oke, sekali. langsung aja Kak Grace boleh ambil nih salah satu di sini. kertasnya. Boleh dikasih lihat ke aku? Boleh dikasih lihat ke aku? Oke. Boleh dikasih clue-nya mulai dari sekarang. Apa nih? Malang, Malang. biru. UM. Nah, Yoi. benar atau enggak nih? Benar. Kok kayaknya ini udah lihat nggak sih tadi Enggak, kertasnya? Kok cepet banget ya teman-teman? Sumpah ini ada orang belakang. Ini yang dinamakan chemistry, Chemistry. karena saking solidnya Oh, BMP, saking kayak solidnya gitu. BMP ya. Ini kan kita Jadi kayak departemen paling tatap-tatapan solid nih. mata aja itu udah nemu. Oh, Ya. ini jawabannya UM guys gitu. Oke. Satu kali kesempatan lagi ya. Siapa ini yang ngambil? Kak Grace lagi. Oke. 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 Agenda. GKM. Broker. Wih, Benar nggak bener nih? lagi sumpah. Aduh, cepet banget Ini ya. antara ini. clue-nya yang terlalu mudah atau emang kalian udah nemu chemistry gitu? Lebih ke chemistry sih ya. Chemistry, Nggak sombong lah oke. ya, kan Nggak kita sombong. departemen yang solid kayak Siap. gitu. Oke, langsung aja sekarang gilirannya Kajo untuk ngasih kata-kata ke Kak Grace. Apa tuh? Oke, cukup panjang ya kata-katanya ya. Oke, langsung aja Kak Grace. Agak susah sih ya. Agak susah sih. Kesibukan ngopi, Ngopi. ngaji. Agenda. Yo, Oh ya, Oke, betul kan? Bener Mantap banget. sekali. Duh, kalau kayak gini ceritanya nggak ada yang dapat teori dong. Oke. Mungkin pertanyaannya yang terlalu gampang ya. Oh, Terlalu pertanyaan terlalu gampang. gampang. Terlalu Ini gampang buat teman-teman kita. panitia gimana sih ngasih pertanyaan? Aduh. Mungkin langsung aja pertanyaan terakhir Kak. Pertanyaan nggak tuh? Clue. Wah, susah ini. Susah ya? Aduh, kok dari tadi aku dikasih yang susah-susah banget ya? Tapi buktinya tadi yang pertama bisa nebak. Oke, langsung aja Kak Jo. Keuangan. Terus Keuangan apa ya? mikro, makro. Ekonomi enggak? Yo, cluenya susah padahal. Padahal kalau susah. Ini emang selain kreatif, inovatif, tapi juga anggota dari Departemen BMP ini pintar-pintar ya teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk Departemen BMP. Dulu untuk Departemen BMP. Oke, dan itu dia tadi kita udah main game sama Kak Grace dan Kak Jo terkait chemistry, dan bisa kita lihat sendiri chemistry dari Departemen BMP nggak perlu diraguin lagi dong teman-teman. Terbukti dari kecepatan menjawab dan ketepatan untuk menjawab dari pertanyaan dan clue yang diberikan. Oke, setelah ini kita bakal balik lagi sama teman-teman semua, stay tune aja ya. Halo teman-teman, balik lagi di sini kita ke segmen 4. Di sini kita bakal main games lagi, bakal seru-seruan lagi tentunya. Oke. Kira-kira kita bakal main games apa nih Kak Grace, Kak Jo? Apa ya? Petak umpet? Gak masuk sih sarannya petak umpet. Masa main petak umpet di sini enggak sih teman-teman? Gak Nyanyi masuk. mungkin Puskopat atau sih. Apa ya? Kok puskopat sih? Oke, kalau nggak salah Kak Grace ini dari sub bidang yang nyanyi-nyanyi itu ya apa? Ayo apa? Suara crescendo. Pastinya suaranya rada banget crescendo sekali. gimana gitu kan ya. Oke. Mungkin kita bisa main nyanyi kali kayak apa ya? Nyanyi yang enak. Sambung lagu. Sambung lagu aja gimana? Oke. Tapi kayaknya kurang asik ya kalau cuma kita berdua yang main. Mungkin hostnya bisa ikut main bisa sih. ikut Gimana? Biar Gimana ya teman-teman? Hostnya boleh ikut main nggak? boleh lah. Teman-teman di bawah ya teman-teman. Oke. Ya karena saya dipaksa nih mau nggak mau menunjukkan skill deh di sini. Oke, jadi aku jelasin ya untuk rules gamesnya. Aku di sini bakal Ngasih sepatah lirik yang dimana nanti kata terakhir dari lirik itu bakal disambung. gabung sama kakak yang bertugas selanjutnya. Jadi misal aku ngasih contoh nih. Apa ya? Lagu pertama mungkin ini.
Mungkin hari ini. Nah, terakhirnya kan hari ini. Langsung disambung deh. Hari ini hari yang kau tunggu. Nah, tunggu terus dilanjutin lagi apa gitu. Oke, paham ya? Oke. Lagu pertama dimulai dari host dong. Ya, Oke. boleh. Oke, silakan. Hey kamu. Aduh, kamu apa ini? Ayo Kak Grace. Susah. Kamu lagi. Ayo lagi. 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 Apa ya? Kita kasih waktu enggak? Kasih sih 10 detik maksimal. 10, 9, 9. 8 7 Ini Nggak. nggak bisa dilanjutin lagi ya lagunya. Kok berhenti di lagi? Nggak bisa. Gak bisa kan? Nggak bisa. Terserah dong. Terserah yang kita main. 5, 4, 3, 2, Feeling kalah sih. 1. Oke, di sini Ini Kajo kalah ya karena dia nggak bisa nebak lagu Bluza. Apa coba lagi? gak tahu Nggak sih, tahu gak juga tahu. kan. Gak ada lagi sumpah. Biasa banget, Kak Grace jahat Wah, banget ini. sih, sumpah. Ya kan spontan ya. Oke. Si Ordi, Di. sumpah Der. Enggak, ti. Oke, truth. Kajo memilih truth. Oke, teman-teman di rumah mungkin boleh komen di bawah ya. sorry. Oke, mungkin truthnya yang gampang-gampang aja deh. Siapa menurut kamu di departemen BMP yang paling galak, kerjanya marah-marah gitu? Wah, ini bahaya ini. Gak apa, Ada nggak di usah sini takut, ya? nggak usah takut. Santai aja. Gak ada CCTV kok. Nah, ini takutnya nanti nonton sih. Iya, bahaya. Gak apa, Ada nggak di usah sini takut, ya? nggak usah takut. Santai aja. Gak ada CCTV kok. Nah, ini takutnya nanti nonton sih. Oh. Dimarahin. Sorry ya, Sam. Aduh, udah ketebak banget nih Wah, ya. ini udah ketebak banget Udah sih. ketebak banget. Siapa tuh? Siapa ini? Kadep dari BMP. Kadep dari BMP. Kadep Ya. BMP suka marah-marah emang. Ya kan namanya kepala departemen kan harus memiliki sifat tegas ya. Nah, Tegas. tapi ini ya Tegas dan terkadang marah-marah tegas beda dan sih. marah-marah kayak gitu. Itu dari hati yang paling dalam ya. Bah, ini bukan hanya paling dalam, ini core of the core, intinya inti. Core of the core enggak tuh. Oke, terima kasih Kak Jo atas jawabannya. Mohon maaf ya Sam. Setelah ini jangan ada perebutan di antara kita. Oke, lanjut. Tadi yang kalah Kak Jo ya. Oke, dimulai dari Kak Jo deh. Bebas ya ini. Bebas. Mungkin aku mau mulai dari Mars OM. Waduh, Mars UM guys. Mars UM. Sumpah. Oke. Rada lama sih. Mungkin teman-teman juga udah tahu Mars OM ya. Maju melangkah UM tercinta. 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 Duh, Tercinta. harus mikir keras ya hostnya. Tercinta. Soalnya tercintaku udah diambil dia. Dia sih. Aduh, Waduh, siapa parah nih? banget Siapa nih? nih. Spill gak nih? Bisa nih. Gak usah, Spill gak gak usah, nih? gak usah. Tercinta. Ada nggak ya lagu tercinta? Aduh, mikir. Bisa banget ya kelihatannya. Kita hitung aja deh. Cintanya doang nggak boleh, Kak. Harus ikut ternya. Boleh gak nih? Boleh nggak nih? Nggak boleh. Gak dong. boleh sih. Boleh lah. Dikasih Boleh keringanan dikit lah, host. Aduh, gimana nih? Boleh sih, boleh, Boleh, boleh. Oke, langsung aja. Cintaku tak pernah memandang siapa kamu. Oke, Kok kamu lagi nih? Kamu Apa ya? lagi nih. tak pernah memikirkan. Memikirkan. Bener nggak sih memikirkan? Tahu ya, lagunya lupa ya guys. Aduh, memikirkan. Agak berat ya ini ya sepertinya. Kak Grace kalah nih kayaknya. Oke, langsung aja. 10, 3, 2, 1. Oke, Kak Grace yang kalah. Truth or dare? Dare sih. Shoot aja sih. Truth ya. Dari apa? Host yang ngasih apa Kak Jo yang ngasih? Truthnya. Dari panitia mungkin. Dari teman-teman panitia ada yang pengen diulek-ulek dari Kak Grace? Nggak ada? Ya. Oh, oke. Gimana? Siapa anak BMP paling ganteng? Oke. Aduh. Ini kan Kak Grace sendiri adalah sesosok bunda di departemen BMP. Mungkin bundanya tahu ya anak-anaknya yang cantik, yang ganteng tuh siapa aja. Mungkin ini pertanyaannya, siapa sih menurut bunda yang paling ganteng di departemen BMP? Aduh, siapa ya? Aduh, semuanya ini kayak
pada pede banget ya mau disebutin gitu namanya satu-satu. Aduh. Ganteng-ganteng Siapa ya? semua sih. Ganteng-ganteng semua sih. Sebagai ibunya BMP tuh nggak bisa ya kayak kita disuruh memilih salah satu gitu. Aduh. Gimik Pastinya banget nggak berat sih? banget Teman-teman ini. gimik kayak banget Berat nggak gitu, sih? banget. nggak boleh kayak gitu. Mau kasih pilihan satunya nanti yang lain iri pada iri semua. Aduh siapa ya? Ya mungkin karena aku di sini lagi berpartner dengan Kak Jo, mungkin Kak Jo aja deh. Aduh, walaupun bukan dari hati yang paling dalam ya. Oke. Enggak apa deh Kak Jadi Jo aja. menurut Oke. Bunda, Kak Jon yang paling ganteng? Iya. Gak usah aku lagi. Mohon maaf Oke. ya. Salaman dulu, salaman dulu. Makasih ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, karena sesi kita udah habis, mungkin cukup sekian ya untuk games di segmen 4 kali ini. Dan see ya. Oke, kembali lagi di sini teman-teman, kita memasuki segmen 5 yang dimana ini merupakan penghujung dari podcast kita di hari ini. Kali ini kita bakal minta kesan dan pesan mungkin atau 3 kata deh dari Kak Grace dan Kak Jo untuk podcast ini. Oke, Dari Kak siapa nih? dulu? Kak Grace dulu. Kak Grace, oke. Oke. 3 kata untuk podcast. Keren, Keren. inovatif, Inovatif, mungkin kreatif. kreatif. Bukannya itu deskripsi dari Departemen BMP ya? Nggak Aduh, sombong nggak sih. Nggak sombong ya, nggak sebenarnya. sombong sih. Oke, terima kasih. Tadi ada keren, inovatif, dan juga kreatif. Oke, itu ya teman-teman dicatat. Langsung aja dari Kak Jo. Mungkin kalau dari aku untuk teman-teman di rumah terkait podcast ini ya, Iya. 3 kata, kamu harus nonton. Waduh. Masuk Bagus banget nggak banget. sih? Jadi teman-teman, kamu harus nonton. Dan juga boleh di-share ke teman-teman yang lain ya. Oke, terima kasih. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, 1 kata untuk BEM FEBUM 2021. Masuk Bagus banget nggak sih? banget. Jadi teman-teman kamu harus nonton. Dan juga boleh di-share ke teman-teman yang lain ya. Oke, terima kasih. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, 1 kata untuk BEM FEBUM 2021. Spektakuler. Spektakuler banget nggak tuh dari Kak Jo? Solid. Oke, itu tadi ya teman-teman semua terkait podcast kita di hari ini. Langsung aja aku ngasih closing statement untuk podcast hari ini. Khususnya buat teman-teman jangan lupa ya selalu update terkait program-program kerja, agenda-agenda dari BEM FEBUM khususnya. Yang dimana salah satunya ada podcast ini yang berkelanjutan, yang dimana nantinya bakal ada episode-episode baru ke depan yang pastinya bakal lebih menarik setiap episode-episodenya. Dan teman-teman diharapkan untuk terus stay tune di YouTube BEM FEBUM. Dan juga kembali mengingatkan, karena sebentar lagi bakal ada GKM FEBUM yang bakal insya Allah bakal diselenggarakan atau di present ke teman-teman itu di bulan November ya. Stay tune aja terkait info-infonya, bisa diperhatiin langsung di Instagram @GKM_FEBUM. Mungkin cukup sekian kalau dari saya selaku host pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see ya.